فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Kita masih di muka surat 456 dari Al-Bidayah wa Nihayah, masuk kepada cerita Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Kata Imam Ibnu Katsir, wa jumlatul qawli fi hadzal maqam, dan kumpulan ucapan atau ucapan yang global di dalam pembahasan ini, annahu ta'ala yamdahu kitabahul azim, bahwasanya Allah Ta'ala memuji kitabnya yang agung, alladzi anzalahu ala abdihi wa rasulihil karim, yang dia turunkan kepada hambanya dan rasulnya yang mulia, bilisanin arabiyyin fasihin bayyin, dengan bahasa Arab yang fasih, yang jelas, wadih, yang terang, jali, sama semua ya. Terang, jelas. Yang lain apa ya, istilah yang mirip-mirip gitu lagi apa? Indonesia bilang apa, gamblang, tapi sih gamblang sih asalnya dari bahasa Jawa ya. Jali. Yafhamuhu kullu aqilin zakiyyin zaki, dipahami oleh setiap orang yang berakal, yang cerdik dan suci, tidak dilumuri oleh dosa-dosa yang menghalangi basirah. Fahuwa asyrafu kitabin nazala minas sama, maka dia adalah kitab yang paling mulia yang turun dari langit. Anzalahu asyraful malaikah, diturunkan oleh malaikat yang paling mulia, ala asyrafil khalq, kepada makhluk yang paling mulia, fi asyrafi zamanin wa makan, di masa yang paling mulia dan tempat yang paling mulia. Walaupun ketika diteliti maka mungkin perlu sedikit penjelasan. Kalau tempat yang paling mulia ma'ruf, yaitu Makkah. Kalau masa yang paling mulia, ini yang maksudnya bagaimana? Kalau yang dimaksudkan seperti yang dijelaskan oleh Al-Biqai rahimahullahu ta'ala, yaitu akhir pengutusan manusia itu yang paling utama dibanding masa-masa sebelumnya, ini jelas. Tapi kalau yang dimaksudkan adalah turun kepada Nabi Muhammad pada masa yang paling mulia, ini berarti perlu diteliti. Bila pertama kali dia turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bulannya bulan apa ya? Rabiul Awal kah? Kalau untuk itunya, peristiwa di Gua Hira itu bulan apa? Jelas harinya hari Isnin, beliau diangkat jadi Nabi, tapi bulannya alal khilaf, ada yang mengatakan adalah Rabiul Awal, wallahu alam. Adapun kalau yang diisyaratkan oleh Imam Ibnu Katsir di sini adalah yaitu di bulan Ramadan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Ma'ruf bahwasanya peristiwa di Gua Hira itu bukan bulan Ramadan. Baik, tetapi Al-Qur'an turun di bulan Ramadan itu adalah turun sekaligus, yaitu di Baitul Izzah, di langit dunia, sebagaimana sahih dari Ibni Abbas. Baik, maka perlu sedikit penelitian. Maksudnya asyraful zaman di sini yang dimaksudkan apa? Bi afsahil lughah, dengan bahasa yang paling fasih, wa azhari bayan, dan penjelasan yang paling jelas, paling nampak. Fa in kana siyaqu fil akhbaril madiyati awil atiyah, kalau alur kalimatnya itu yang dalam Quran misalkan terkait dengan berita-berita di masa lampau atau yang akan datang di masa mendatang, dzakara ahsanaha wa abyanaha, Allah menyebutkan yang paling bagusnya dan paling jelasnya, atau dengan cara yang paling bagus dan paling jelas.
Ini semua tafsir dari lafadz apa itu? Ahsanal qasas ya, untuk yang itunya. Kalau yang sebelumnya adalah tafsir dari Al-Kitabil Mubin. Kemudian tafsir dari Qur'anan Arabiyan. Kemudian wa adharul haq, menyebutkan kebenaran yang paling jelas. Cuma masalahnya adharo di sini dia ma'tuf ke apa? Ma'tuf ke ahsana, zakaro, adharul haq, ataukah ma'tuf ke zakaro? Yaitu adharo di sini berupa ini isim ataukah ini fi'il, yaitu Allah menampakkan kebenaran. Mungkin itu yang lebih jelas kok ya. Buktinya apa? Bukan dzakara adharul haqqi, tapi adharul haqqa. Berarti adhara di sini fi'il. Allah menampilkan kebenaran. Bukan adhara di sini isim tafdil. Seperti yang sebelumnya isim tafdil ahsana, dzakara ahsana wa abyana. Yang setelahnya mudhof ilaih. Berarti dohirnya adhara di sini ma'tuf bukan pada ahsana abyan, tapi ma'tuf pada dzakara, yaitu fi'il dia. Wa adharul haqqa mimma ikhtalafan nasu fih. Allah menampilkan kebenaran dari perkara yang diperselisihkan oleh umat manusia. Wa damaghal batil. Allah melumatkan kebatilan. Wa zayyafah, menampilkan kepalsuannya. Wa raddah, menolaknya. Wa in kana fil awamir, tadi masalah cerita. Allah memperbaiki bahwasanya wa ma kafaru Sulaiman walakinna syayatina kafaru. Nabi Sulaiman tidak kafir, tapi setan yang kafir mengajarkan sihir. Nah, ini memperbaiki cerita di masa lampau. Memperbaiki cerita palsu. Kalau Quran datang dalam masalah perintah dan larangan, al-awamir wan nawahi, fa'adalus syara'i, maka dia adalah syariat yang paling adil. Tidak seperti di masa Yahudi yang mewajibkan kisos tanpa pemaafan, sehingga sudah keluarga dari orang yang membunuh pun putus asa, tak mungkin selamat si pembunuh ini misalkan. Dan tidak pula seperti orang Nasara yang tidak ada kisos, yang ada adalah sekedar pemaafan, sehingga orang yang keluarganya dibunuh, mereka tak mampu untuk membunuh, tetapi sekedar ya menerima diat dan sebagainya. Nah, sementara syariat Nabi Muhammad SAW memberikan dua pilihan. Wa awdahul manahij, dia adalah manhaj yang paling jelas, metode yang paling jelas. Wa abyanu hukman, hukum yang paling terang. Wa a'dalu hakaman. Kalau tadi hukum, sekarang hakaman sighah mubalaghah kan dia. Wazan fa'al seperti apa? Hasan, sighah mubalaghah, yaitu hakim yang paling adil. Kemudian fahuwa kama qala ta'ala, Quran ini seperti yang difirmankan oleh Allah Ta'ala, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan telah sempurnalah kalimat Rabbmu dalam keadaan jujur dan adil. Telah dijelaskan, ini disebutkan lagi di sini sama dengan yang ditafsir ya. Yakni sidqan fil akhbar, adlan fil awamiri wan nawahi, jujur di dalam berita dan adil di dalam syariat, yaitu perintah dan larangan. Walihada qala ta'ala, nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasas, kami akan menceritakan kepadamu cerita yang paling bagus. Baik. Bukan berarti cerita Nabi Yusuf lebih bagus dari cerita Nabi Musa, tetapi untuk masing-masing bidangnya pasti yang terbaik. Bima auhayna ilaika hadzal Qur'an, dengan sebab pewahyuan kami kepadamu, yaitu kami mewahyukan Quran kepadamu. Wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan sungguh engkau sebelum ini benar-benar termasuk dari orang yang belum mengetahuinya. Ai bin nisbati ila ma uhiya ilaika fi, yaitu engkau belum tahu, dilihat dari sisi apa yang diwahyukan kepadamu. Ya, Nabi belum tahu, beliau tidak belajar pada ahli kitab. Kama qala ta'ala, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina, demikianlah kami mewahyukan kepadamu satu ruh dari urusan kami. Karena Quran mendatangkan kehidupan. Ma kunta tadri mal kitab walal iman, dahulunya engkau tidak mengetahui apa itu kitab dan apa itu iman. Walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya'u min ibadina, akan tetapi kami menjadikan dia sebagai cahaya yang dengan itu kami membimbing orang yang
kami kehendaki dari para hamba kami. Baik, ada ruh dan ada nur, ada kehidupan dan ada cahaya. Baik, sebagaimana yang Allah Ta'ala isyaratkan di dalam surat yang lain, anzala minas sama'i ma'an fasalat audiyatun biqadariha, dan seterusnya itu, yaitu ada air yang membawa kehidupan dan juga apa? Api, yaitu yang membawa penerangan. Walaupun memang ada yang diuji di situ oleh air, ada zabat, ada buih untuk dibuang. Demikian pula dalam pembakaran ada zabadum misluh, ada buih yang seperti itu pula untuk dibuang. Tapi memang Quran membawa kehidupan dan membawa penerangan. Wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sesungguhnya engkau benar-benar membimbing kepada jalan yang lurus, siratillah, yaitu jalan Allah. Tidak ada dua jalan. Jalan Rasul adalah jalan Allah. Mayyuti'ir rasulah faqad ata Allah. Yaitu jalan Allah, alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yang mana hanya milik Dialah seluruh yang di langit dan semua yang di bumi. Ala ilallahi tasirul umur. Ketahuilah, hanya kepada Allah lah urusan-urusan itu kembali. Wa qala ta'ala, kadzalika naqussu 'alaika min amba'i ma qad sabaqa. Demikianlah kami menceritakan kepadamu sebagian dari berita yang telah berlalu. Wa qad atainaka min ladunna dzikra. Sungguh kami telah memberikan kepadamu peringatan dari sisi kami. Kalau dzikr artinya tadzkir, peringatan, atau dzikr artinya adalah fakhr, kebanggaan. Seperti di tafsir para salaf, yaitu Quran memang kebanggaan datang dari sisi kami, kebanggaan untukmu. Wa innahu ladzikrul laka wa liqaumik. Sesungguhnya Quran adalah kebanggaan untukmu dan untuk kaummu. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra. Barang siapa berpaling dari wahyu tadi atau peringatan tadi atau kebanggaan dan kemuliaan tadi, maka sesungguhnya dia akan memikul pada hari kiamat beban dosa. Dosa ism dikatakan wizr, yaitu beban karena membebani orang yang memikulnya. Kalau bertobat, badannya jadi apa? Ringan. Khalidina fih, dalam keadaan mereka kekal di dalamnya, di dalam beban tadi. Itu kalau kembali ke isim dhahir terdekat, yaitu wizr, dan bukan mustahil kembali ke azab. Wa sa'alahum yaumal qiyamati himla. Ini yang harusnya memang yang pertama, ya, beban. Buktinya, dan alangkah buruknya untuk mereka pada hari kiamat dosa itu sebagai beban. Na'udzubillah. Yakni man a'rada an hadzal Qur'an. Maknanya adalah barang siapa berpaling dari Al-Qur'an ini, wattaba'a ghairahu minal kutub, dan mengikuti kitab-kitab yang lain, walaupun dia kutub samawiyah tapi yang sudah mubaddalah, muharrafah, mughayyarah, sudah ditukar, diganti dan dipesongkan, ataupun kitab-kitab buatan manusia sendiri, fa innahu yanaluhu hadzal wa'id. Maka sesungguhnya dia akan terkena ancaman ini. Kama fil hadisil marwi fil musnad, sebagaimana hadis yang diriwayatkan di dalam kitab Musnad wa Tirmidzi an Amiril Mukminin Ali marfu'an wa mauqufan. Yang marfu' dhaif, yang mauquf lebih kuat. Mani bataghal huda min fi ghairihi adallahullah. Barang siapa mencari hidayah pada selainnya, selain Quran, maka Allah akan menyesatkan dia. Ada pembahasan enggak catatan kakinya? Dikatakan yang marfu' isnaduhu dhaif jiddan. Baik. Tirmidzi mengatakan hadisun gharib la na'rifu illa min hadis Hamzah Az-Zayyad wa isnaduhu majhul. Wa fi hadisil Haris maqal, ada kritikan. Baik. Cuma gitu aja ya, baik. Ini sudah Hana bahas di dalam apa? Catatan kaki terhadap kitabnya Fadilatul Syekh Muhammad Aman Al-Jami rahimahullah. Wa qala al-Imamu Ahmad haddatsana Suraij ibnu Nu'man, qala haddatsana Husyaim, qala amba'ana Mujalid. Ya, jelas ini penyakit ya, Mujalid bin Sa'id. Riwayatnya dari Sya'bi berpenyakit. Beliau sendiri tak kuat. Anis Sya'bi an Jabir ana Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi kitab. Tapi kesimpulannya boleh dihasankan dengan penguat yang banyak sekali. Masalah
Larangan belajar kepada kitab-kitab yang telah dimansuhkan itu. Ya, disebutkan dalam catatan kaki ada Mujalid bin Said didhaifkan oleh Ahmad dan Yahya. Itu aja. Membawa kitab asabahu min ba'di ahlil kitab, yang beliau dapatkan dari sebagian ahli kitab. Faqara'ahu 'alan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia membacakannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faghadib, maka Nabi marah. Walaupun itu kitab dari langit misalkan, tapi yang sudah mansukh sudah. Kita ada kitab terbaik. Wa qal amutahawwikuna fiha ya ibnal Khattab. Apakah kalian kebingungan? Mutahawwikun mutahayyirun. Ada catatan kaki tak di sini. Al mutahawwik alladhi yaqa'u fil amri bi ghairi rawiyah, yaitu orang yang terjatuh dalam suatu perkara tanpa ada pemahaman rawiyah. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah, sungguh aku telah mendatangkan kepada kalian biha, yaitu dohirnya ha kembali ke apa ya, yang muannas, laqad ji'tukum biha, dalam keadaan dia itu putih bersih. Ha dohirnya kembali ke apa yang sesuai? Tak tahu ya, hidayah atau apa. Entah, jelas, tapi jelas maksudnya Quran, cuma untuk cari muannasnya apa yang sesuai. La tas'aluhum an syai', jangan kalian bertanya kepada ahli kitab tentang suatu perkara, fayukhbirukum bihaqqin, karena boleh jadi mereka akan menghabarkan kepada kalian berita yang benar, fatukadzibu bih, kemudian kalian mendustakannya, ya karena tidak tahu berita wahyu, boleh jadi kita ragu. Au bibatil, atau mungkin mereka menghabarkan kebatilan, fatusadiqu bih, kemudian kalian membenarkannya, karena memang tidak ada pegangan dalam cerita-cerita mereka. Walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna Musa kana hayyan, seandainya Musa masih hidup, ma wasi'ahu illa ayyattabi'ani, tidak boleh bagi dia kecuali mengikutiku. Isnadun sahih. Baik, di sini Imam Ibnu Katsir berijtihad sananya sahih, tapi ya jelas tidak sahih ya. Mujalid dari Sya'bi ini berpenyakit sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Rajab dalam Syarah Ilal At-Tirmidzi. Tapi memang kesimpulannya hasan li ghairi. Kesimpulan tentang masalah ini. Masalah hadis amutahawwikuna dan sebagainya itu, lau kana musahayyan lama wasi'u illa ittiba'i. Wa rawahu min wajhin akhar. Ini kembali ke siapa? Imam Tirmidzi kah? Imam Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkannya dari sanad yang lain. An Umar wa fihi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi lau asbaha fikum Musa, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, seandainya Musa itu masuk berpagi-pagi di tengah-tengah kalian, yaitu masih hidup di tengah-tengah kalian, summa taba'tumu, kemudian kalian mengikuti dia, wa taraktumuni, dan kalian meninggalkan aku, la dhalalatum, pastilah kalian tersesat. Ya, syariat Nabi Musa hanya berlaku untuk Bani Israel. Tak layak kita masih ikut ajaran Nabi Isa ataupun ajaran Nabi Musa, itu hanya untuk Bani Israel. Innakum hadzi minal umam wa ana hadzukum minal anbiya, sesungguhnya kalian adalah bagianku dari para umat, dan aku adalah bagian kalian dari para nabi. Masing-masing sudah diberi bagian, jangan melampaui batas. Ilahuna wallahu a'lam.